Shalom, salam sehat bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini saya mau menyapa kita semuanya melalui firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini begitu besar kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami yang menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Dan kami yakin karena kasih setia-Mu lah yang membangunkan kami dari tidur kami. Dan kami juga yakin karena kasih setia-Mu lah akan menghantar kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Namun sebelum kami melakukan segala kegiatan kami hari ini, kami rindu firman Tuhan akan menyapa kami, menguatkan kami, memberikan kami petunjuk, supaya hidup kami penuh dengan sukacita dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini Senin 11 Juli 2022 tertulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jemaat yang terkasih, kata menumpang berbeda dengan kata penumpang. Jika kita berbicara di dunia transportasi, maka kata penumpang adalah seseorang yang memiliki status yang sah, lengkap syarat administrasinya. Tetapi jika disebut menumpang, ini adalah hanya sekadar memanfaatkan dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa ada mendaftar secara administrasi. Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini ada beberapa hal yang sangat penting yang diingatkan kepada kita tentang status kita. Yang pertama, siapapun orangnya, apapun keadaannya, bagaimanapun kehidupan kita secara umum, supaya hidup ini sempurna, Dia harus menciptakan hidup yang harmonis dengan Tuhan. Keharmonisan itu akan terwujud bagaimana hubungan Bapa dengan anak, bagaimana hubungan seperti sahabat. Yang kedua, tidak ada manusia yang mampu menyembunyikan segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Perbuatan kita tidak akan pernah mampu mengubah pandangan dan penilaian Tuhan akan kehidupan kita dan tindakan kita. Namun perbuatan Tuhanlah yang mampu mengubah hidup kita, mampu dan dimampukan melihat dan melakukan yang benar. Itu harus jelas bagi kita. Tidak ada kemampuan, tidak ada perbuatan, tidak ada tindakan kita yang mampu mengubah pikiran Tuhan, kecuali pikiran Tuhan yang mengubah kehidupan kita, supaya kita bisa melakukan dan bertindak yang benar. Persoalannya dalam melakukan tindakan yang baik dan benar akan diuji melalui kualitas iman kita itu sendiri. Bukan seberapa mampu kita melakukan segala sesuatu, tapi kualitas daripada iman kita. Jemaat yang terkasih, kenapa begitu diingatkan kita akan ketakutan di tengah-tengah dunia ini? Sampai-sampai disebut kita ini adalah menumpang. Di mana melalui kata penumpang itu kita harus mengerti dan tahu jelas administrasi apa yang harus dilengkapi. Begitu juga dengan keimanan kita.
Karena itu kita tidak bisa hanya menyatakan bahwa kita ini adalah orang Kristen tanpa tidak mengetahui proses apa, administrasi tanda kutip apa tentang keimanan kita. Seperti apa yang ditekankan di dalam Yakobus 2:17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya mungkin kita semua punya iman, tetapi tidak semua iman itu mampu berbuat. Tidak semua orang yang beriman itu mampu melakukan segala sesuatu. Atau dengan kata lain, ada banyak sekarang orang yang menjadi Kristen, tetapi sedikit yang menjadi pengikut Kristus. Tentu kalau kita tanya tadi, apakah engkau punya iman kepada Kristus? Semua orang Kristen itu mengatakan saya punya iman. Tetapi ketika kita alihkan lagi, apakah imanmu itu sudah pernah berbuat sesuatu yang baik, yang benar di hadapan Tuhan? Tentu ada banyak dari antara kita yang punya alasan. Demikian juga pribadi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tanpa kita tidak sadari, kita selalu diperhadapkan dalam konteks kehidupan yang seperti itu. Maunya iman itu tidak perlu berbuat sesuatu. Maunya iman itu tidak perlu mempertanggungjawabkan sesuatu. Seakan-akan iman itu hanyalah menjadi tiket untuk mendapatkan kehidupan kita sehari-hari, untuk mendapatkan prioritas daripada harga diri kita semata-mata. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada pagi hari ini dipertegaskan oleh firman Tuhan, kata penumpang itu harus dirubah menjadi pemilik. Seperti apa yang ditekankan oleh Matius 6 ayat 24, tak seorang pun yang dapat mengabdi kepada Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Karena itu kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seorang pengusaha harus mampu mengelola manajemen perusahaannya dengan baik. Seorang pengusaha, kalau dia mempercayai manajemennya kepada orang lain, pasti suatu saat itu akan memiliki, itu akan menghadapi tantangan yang paling berat. Karena itu ketika kita memilih Allah, tetaplah untuk selama-lamanya setia dan percaya kepada Allah. Jangan berdua hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, jika demikian bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah dunia ini? Tuhan mengizinkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini, tetapi beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus menyadari posisi kita sebagai warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga, takut akan Tuhan, warga kerajaan sorga. Dan yang ketiga, kita harus menyadari bahwa kita menumpang dengan batas waktu. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengan ketiga hal itu, dunia ini diberikan kepada kita, di mana kita menumpang untuk selama-lamanya. Bukan dunia ini yang kekal. Langit dan bumi yang kita kenal itu akan berlalu. Tetapi bagaimana langit dan bumi yang baru yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui suatu pengharapan di dalam iman,
melalui suatu keyakinan di dalam iman. Oleh karena itu, jika ada di antara kita yang sangat ini belum percaya kepada Tuhan atau sudah mundur atau ragu dengan kepercayaannya kepada Tuhan, mari kembali ke jalan yang benar. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk menerima kita, apapun kondisi kita. Selama kita sungguh-sungguh mau kembali kepadanya, Tuhan mengulurkan tangannya, Tuhan menyambut kita. Tuhan tidak hanya menyambut, tetapi Dia mengasihi kita. Dia akan memberkati kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari kita semakin melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Tentu kalau kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan, itu otomatis kita lakukan kepada semua manusia. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sungguh sadisnya dan malangnya seseorang mengatakan dirinya Kristen, tapi dia tidak merasa mendapatkan penebusan dosanya melalui darah Kristus. Namun kita diingatkan, hanya karena penebusan dan darah Kristus itulah, di dalam pengampunan itu hati kita terbuka, mata kita terbuka, pikiran kita terbuka untuk melakukan yang baik. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita. Kita tidak akan takut lagi di tengah-tengah dunia ini karena kita milik Kristus. Kita tidak akan takut lagi di tengah-tengah dunia ini karena kita yakin bahwa dunia ini bukan yang kekal dan abadi, tapi ada satu hal yang abadi. Sekalipun kita menjadi penumpang di tengah-tengah dunia ini, tetapi di dalam dunia yang baru, di mana kehidupan yang kekal ada, kita tidak menjadi seorang penumpang. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan telah menyapa kami melalui firman. Kau segarkan kami Tuhan, Kau kuatkan kami, Kau pulihkan kami dari segala kekhawatiran kami akan kehidupan kami satu hari ini. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu, Kau ingatkan kami bahwa Engkau sungguh-sungguh selalu mengasihi kami, selalu menyertai dan memberkati setiap apa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan, kami berbuat dan berkarya melalui iman kami untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya, kalau pada pagi hari ini ketika kami mau memulai aktivitas kami, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, supaya kami tidak takut, supaya kami tidak menyombongkan diri di dalam apa yang kami lakukan, di dalam apa yang kami capai di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, melalui kasih setia-Mu, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang kalau pada pagi hari ini telah mempersiapkan dirinya untuk beraktivitas, tuntun mereka, ingatkan kami Tuhan di dalam segala aktivitas kami. Begitu juga kami berdoa dan kami mengandalkan kasih setia Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini punya pergumulan dan persoalan hidup, khususnya jemaat yang sakit. Urapi mereka, berkati mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami ini. Jauhkan Tuhan dari setiap jiwa-jiwa yang ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terkhusus Tuhan kami berdoa buat gereja-Mu HKBP. Buat pelayanan kami di HKBP Resort Surabaya ini Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Berkati seluruh umat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, anugerah Tuhan kita. Kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kami segenap para pelayan yang ada di HKBP Resort Surabaya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya dan salam sehat serta selamat beraktivitas. Horas.